Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi razaqana istiqlalan wa ma kunna mustaqillin laula an razaqanahu Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, marhaban ya Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan negeri ini nikmat ketenangan, nikmat kedamaian, nikmat persatuan, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan beribadah di dalamnya dengan keadaan damai, tenang, dan tentram. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita arti cinta tanah air. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya meninggalkan kota Mekah, Rasulullah bersabda tentang kota Mekah, "Ma atyabaki min baldah wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki." Sungguh engkau adalah negeri yang paling indah dan yang paling aku cintai. Sekiranya kaumku tidak mengusirku darimu, tentu aku tidak akan mencari tempat tinggal selainmu. Saudaraku, sungguh kesedihan yang sangat jelas terpancar dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama tafsir berkata, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila mi'ad. Sesungguhnya Allah yang telah menurunkan dan menugaskan Al-Quran kepadamu akan mengembalikanmu ke tempat semula, yaitu kota Mekah. Saudaraku seiman, sebangsa, dan setanah air, momentum bulan suci Ramadan ini membuat kita teringat akan kejadian 1435 tahun yang lalu, pembuktian cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dari Muhajirin terhadap tanah kelahiran mereka, kota Mekah, dikenal dengan istilah Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk berangkat menuju kota Mekah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kedatangan beliau. Untuk apa, wahai saudaraku? Sebab Rasulullah tidak ingin terjadi pertumpahan darah dan peperangan. Sungguh pembuktian cinta yang begitu indah. Rasulullah menginginkan pembebasan kota Mekah dari kekafiran dan dari kesyirikan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Rasulullah telah membuktikan cintanya terhadap tanah kelahiran beliau. Lalu bagaimana kita? Bukti cinta apa yang kita berikan terhadap tanah air kita, Indonesia? Saudaraku seiman, sebangsa, dan setanah air, cinta tentulah butuh pembuktian, sehingga ia tidak sebatas seperti syair milik Qais yang ditujukan untuk Laila, tidak pula seperti puisi Khalil Gibran untuk pujaan hatinya yang tidak ia miliki sampai ia wafat. Namun cinta haruslah dibuktikan. Ada 3 poin penting untuk membuktikan cinta kita kepada tanah air kita. Yang pertama dan paling utama ialah talabul ilmi. Saudaraku, ilmu adalah salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu bangsa.
Oleh karena itu, wahai para generasi muda penerus bangsa, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan kepada diri kita. Bangun dan tebarkan kebaikan. Jangan menjadi kaum rebahan yang hobinya hanya menonton tanpa melakukan perubahan. Bangun dan pergilah menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Bersihkan diri kita. Sebab ilmu adalah benteng yang paling utama bagi kita untuk membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman yang radikal, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang akan melahirkan sifat terorisme, yang tentunya akan menjadikan diri kita rugi, merugikan orang lain, merugikan negara kita, dan merugikan agama kita, agama Islam. Poin yang kedua, wahai saudaraku, jadilah warga negara yang baik dengan menjadi muslim yang baik. Tentu muslim yang baik tidak akan pernah menerobos lampu merah. Muslim yang baik tidak akan pernah korupsi. Muslim yang baik tidak akan pernah lari dari pajak. Muslim yang baik tidak akan ugal-ugalan di jalan dan mencelakakan saudaranya. Muslim yang baik tidak akan melukai, menyakiti dan mencelakai saudaranya sendiri. Poin selanjutnya, wahai saudaraku, jadilah hamba yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku. Tapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, kemerdekaan yang kita rasakan detik ini bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan di balik itu semua ada darah pahlawan kita yang mengalir dengan deras, ada takbir yang menggema dengan keras. Sehingga jangan nodai darah itu dengan kemungkaran yang kita lakukan, dengan keburukan dan kerusakan yang kita lakukan di negeri kita ini, yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah bagi kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada kaum 'Ad, kepada penduduk Madian, kepada penduduk Tsamud. Saudaraku, jika 3 poin ini bisa kita lakukan, insya Allah negeri kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita jadikan momentum perlombaan Dai Mitra Purli tahun 2022 di bulan suci Ramadan ini menjadi ajang untuk kita menggali wawasan tentang kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga ketika kita telah keluar dari bulan suci Ramadan, cinta itu akan bertambah, bukan malah berkurang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.